Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan materi kita yang pertama, yaitu tentang spektrofotometer UV vis. Nah, spektrofotometer UV vis adalah suatu pengukuran panjang gelombang dan intensitas sinar ultraviolet dan cahaya tampak yang diabsorpsi oleh sampel. Nah, biasanya spektroskopi UV vis ini digunakan untuk molekul dan ion anorganik serta kompleks dalam larutan. Selanjutnya, prinsip kerja dari UV vis ini adalah terjadinya interaksi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul. Pada saat kita melakukan analisa menggunakan spektroskopi UV vis, ada terjadi kesalahan-kesalahan. Namun kesalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adanya serapan oleh pelarut. Nah, hal ini dapat diatasi dengan kita menggunakan belangko. Belangko ini yaitu larutan yang berisi selain komponen yang akan kita analisa, termasuk sebagai zat pembentuk warna. Lalu yang kedua, serapan oleh kupet. Nah, kupet ini biasanya digunakan dari bahan gelas atau kuarsa. Namun, kupet yang berbahan kuarsa itu memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, kesalahan yang ketiga itu kesalahan fotometrik normal pada pengukuran dengan absorbensi sangat rendah atau sangat tinggi. Hal ini dapat diatur dengan pengaturan konsentrasi sesuai dengan kisaran sensitivitas dari alat yang kita gunakan. Baik, untuk contoh analisanya sesuai dengan penelitian Muhammad et al. Dengan judul Isolasi Identifikasi dan Uji Aktivitas Senyawa Alkaloid daun pinahong menunjukkan bahwa isolat tersebut mempunyai panjang gelombang maksimum sebesar 265 dan 275 nanometer yang diindikasikan bahwa senyawa tersebut termasuk ke dalam golongan alkaloid indol. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang spektroskopi massa. Nah, kita mulai dari prinsip dari spektroskopi massa ini. Nah, yang pertama yaitu prinsipnya menghasilkan berkas sinar kation dari zat. Yang kedua, dia juga dapat menghasilkan berkas kation menjadi bentuk spektromassa. Yang ketiga, dia juga dapat mendeteksi dan mencatat nilai massa relatif dan kelimpahan isotopnya atau intensitasnya. Nah, pada slide selanjutnya ini kita lihat ada gambar mengenai dari prinsip kerjanya, yaitu dari ionisasi. Itu dapat tuh yang di ujung sebelah kiri, kemudian ada akselerasi. Nah, itu pada ujungnya juga, kemudian ada defleksinya, deteksinya, dan ada vakum pumpnya. Di sana ada elektromagnetnya sama vaporis untuk peletakan sampelnya. Nah, ada juga tadi gambar sebelumnya itu udah ya, ada ionisasinya, ada percepatannya, ada pembelokannya sama pendeteksinya. Nah, yang tahap pertama itu ionisasi. Nah, ionisasi di sini kita mengambil satu atau lebih elektron dari atom tersebut untuk terbentuknya ion positif. Nah, ada yang keduanya itu, untuk tahap keduanya itu percepatan. Percepatan di sini mempunyai kinetik yang sama. Nah, ada tahap yang ketiga yaitu pembelokan. Yang ketiga ini dibelokkan menggunakan medan magnet, di mana massa ion tersebut semakin ringan akan semakin dibelokkan. Bila dibelokkan, dia massanya akan semakin ringan. Untuk tahap keempat yaitu pendeteksian, di mana sinar-sinar ion melintasi dan dideteksi secara elektron. Nah, ada juga beberapa aturan dalam spektroskopis massa. Yang pertama yaitu hukum nitrogen, yaitu suatu molekul yang massa molekulnya ya genap tidak mungkin mengandung nitrogen. Nah, kalaupun dia mengandung nitrogen, maka jumlah nitrogennya harus genap gitu. Nah, pecahan molekul umumnya bermassa ganjil kecuali kalau terjadi penataan ulang. Nah, jumlah ketidakjenuhannya itu yaitu atau DBE, rumusnya itu jumlah karbon ditambah 1 dikurang setengah
sigma H kurang sigma X ditambah sigma N. Nah, di sini keterangannya H itu sama dengan hidrogen, X itu sama dengan halogennya. Nah, ini adalah merupakan contoh dari spektroskopi massa. Nah, di sini kita dapat lihat pada 1200 dia masih rendah. Nah, yang paling tertingginya itu pada antara 1250 sama 1300. Pada puncak ke 40 lebih. Oke. Terima kasih. Saya akan melanjutkan tentang instrumen IR. Nah, IR ini dapat digunakan untuk menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik, dan kedua untuk mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan membandingkan daerah sidik jaringan. Pengukuran pada spektrum inframerah ini dilakukan pada daerah cahaya inframerah tengah. Nah, yaitu pada panjang gelombang 20, 25 sampai 50 atau bilangan gelombang 400 sampai 200 cm. Nah, energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan menyebabkan vibrasi atau getaran pada molekul. Nah, pada pita absorbansi inframerah ini sangat khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Nah, metode ini sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik. Jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sebuah sampel suatu senyawa organik, maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut. Nah, detektor yang ditempatkan pada sisi lain dari senyawa akan mendeteksi frekuensi yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Nah, banyaknya frekuensi yang melewati senyawa atau yang tidak diserap akan diukur sebagai persen transmitan. Nah, selanjutnya itu spektroskopi resonansi magnet inti atau NMR. Spektrum inframerah suatu senyawa memberikan gambaran mengenai gugus fungsional dalam sebuah molekul organik. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau NMR memberikan gambaran mengenai jenis atom, jumlah maupun lingkungan atom hidrogen dan maupun karbon. Spektroskopi NMR didasarkan pada penyerapan gelombang radio oleh inti-inti tertentu dalam molekul organik apabila molekul tersebut berada dalam medan magnet yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu diagram spektroskopi DMR. Berikut gambar yang dapat ditampilkan yaitu contoh adalah kutub utara yang menghubung ke kutub selatan. Nah, ada indikator daya dan generator radio frekuensi. Nah, selanjutnya itu medan imbas elektron. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut yaitu elektron ikatan sigma yang beredar pada elektron atom dan medan imbasan melawan HO. Nah, selanjutnya yaitu medan imbasan elektron P. Medan magnet molekul imbasan yaitu proton yang tak berpisah dan elektron yang berputar. Nah, selanjutnya yaitu medan imbasan dalam aldehida. Nah, elektron yang berputar dengan medan magnet imbasan. Nah, sekian. Spektrometri NMR memberikan informasi mengenai karbon-karbon dalam suatu molekul organik. Spektrum CNMR lebih sederhana dibandingkan HNMR karena CNMR tidak ada pemisahan spin. Pada spektrumnya pun tidak dicantumkan integrasi. Nah, di sini ada spektrum HNMR senyawa 1 CDCl3 pada 500 mHz pada referensi Rugayar 2017. Di sini ada beberapa spektrum yang bisa teman-teman lihat.